observatorium astronomi dimanapun di dunia didirikan di tempat yang jauh dari gangguan apapun juga. Jadi pada umumnya didirikan jauh dari tempat pemukiman. Ketika Observatorium Bosca didirikan pada tahun 1920-an, lingkungan sekitarnya boleh dikatakan ideal untuk sebuah observatorium. Namun, saya sendiri melihat dalam 30 tahun belakangan ini, banyak sekali perubahan yang membuatnya tidak lagi dapat berfungsi secara optimal. Pemukiman yang sudah merambah kemana-mana, dan saya sendiri melihat bagaimana garis hutan itu makin lama makin naik pada gunung-gunung sekitar observatorium. Kita tidak ingin lingkungan yang seperti itu terjadi di timur nanti. Oleh karena itu banyak hal yang perlu diupayakan. Nomor satu adalah bagaimana kita membuat masyarakat di sekitar paham akan kebutuhan tersebut. Yang kedua adalah memikirkan apa yang bisa kita laksanakan dan rencanakan bersama dengan masyarakat di sekitar sebuah lingkungan observatorium agar mereka pun dapat hidup layak dan sejahtera walaupun dalam lingkungan yang optimal untuk sebuah observatorium. Upaya utama yang kita usahakan bersama dengan masyarakat Timor adalah pendidikan. Yang kita kerjakan lewat di sekolah bersama dengan para guru dan juga para pamong praja pemerintah setempat. Kita memikirkan dan menyiapkan cara untuk menyediakan tenaga listrik dan air bersih yang juga akan menjamin masa depan pemanfaatan lingkungan untuk observatorium baru nanti berfungsi secara optimal. Beberapa hal telah kita pikirkan dan upayakan. Yang pertama adalah menyediakan tenaga listrik yang tidak menghasilkan polusi. Dalam hal ini kita upayakan tenaga listrik yang menggunakan tenaga matahari atau PLTS. Langit Timor pada umumnya dapat dikatakan ideal untuk memanfaatkan PLTS ini. Beberapa hal yang perlu kita upayakan adalah membuat masyarakat paham tentang penggunaan PLTS dan juga hal-hal yang kira-kira akan membantu di dalam pemanfaatan kesehariannya. Itu namanya akan menyampaikan bagaimana sih cara mempergunakan PLTS. Kalau kita di rumah ingin menggunakan elektrifikasi, berapa sih yang harus kita butuhkan panelnya gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan ibu bapak kalau ingin menggunakan PLTS sudah tahu berapanya. Kita memakai barang tersebut, ada yang punyanya 110, ada yang dari punyanya bisa sampai 200. Nah, kita tanya. Dengan demikian, ketika kami menjelaskan kepada siswa kami di SD ini, mereka sekarang bertanya, oh ini tiba-tiba dia bisa menyala di lampu, ini dari mana? Jadi karena kita mau pulang, hari ini kita fokus satunya saja, air. Muncul sebagai genangan air di jalan atau di becek-becek, tapi setelah itu kita nggak tahu mereka tuh di mana tuh air. Padahal kita butuh air itu. Oleh karena itu, kita juga siapkan hal-hal yang relatif mudah untuk Bapak dan Ibu sampaikan ke kelas. Apakah seperti kemarin dapat hadir sebagai pembelajaran matematika atau sains atau pembelajaran yang PKPN ya, PKN. Jadi di sini nanti kita akan sebetulnya tidak harus semata-mata kita pasang talang, karena seperti kemarin saya sudah lihat di sekolah SMP itu dari atap langsung ada seperti parit kecil. Kalau di sini selokannya karena hanya saya lihat ujungnya dibiarkan begitu saja. Jadi saya
misalnya kita tidak mau pakai alam, tapi kalau mau lebih cepat dapat air bersih, memang sebaiknya kita pakai alam. Jadi jarak dari lisplang ke ujung atap stang ya kayak itu sekitar 15 cm. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini sebetulnya kalau kita beli baru satu batangnya biasanya 4 meter. Itu jalan yang keluar datang itu cuma situ. Ada belahnya dua ini. Ini yang sini ditambah kasur. Sana. Sudah karena ini surat. Iya. Yang lebih penting dari pendidikan dan pelatihan yang diberikan untuk masyarakat memahami bagaimana PLTS dan penyimpanan dan pengelolaan air yang kita upayakan dalam 2 tahun belakangan ini adalah bukan hanya pada pemanfaatan sesaat, tetapi lebih kepada peningkatan kapasitas daya pikir, kompetensi yang akan membuat masyarakat menjadi independen dan dapat memikirkan dan menyiapkan dan mengupayakan sendiri masa depannya dengan sebaik-baiknya, sekaligus juga bersama-sama memberdayakan observatorium ini agar dapat memberikan hasil guna untuk astronomi, untuk sains, tetapi juga meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah sekitarnya dengan sebaik-baiknya.